Di video hari ini Bang Ojan mau sedikit berbagi tips bun. Bang Ojan mau membahas mode Magisk aplikasi System Manager. Udah tahu belum mode Magisk ini bun? Iya bener, mode Magisk ini tuh buat merubah aplikasi pihak ketiga menjadi aplikasi sistem. Tapi itu kan cuma fungsinya. Nah Bang Ojan bakalan bahas kenapa ada mode Magisk ini, terus fungsi dari mode Magisk ini, dan manfaat dari mode Magisk ini. Cukup lengkap bukan? Sudah sangat lengkap bun, mendingan sekarang linting udutnya, bikin kopinya, dan baheken gas. Oke bun, balik lagi sama gua Bang Ojan, manusia yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, tapi sayang rokoknya masih ngelinting di asbak. Ya seperti biasa buat kalian manusia yang masih normal, otak waras dan belum kenal sabun, mendingan sedekah dulu aja dengan memanfaatkan jempol kaki untuk menekan tombol like sama subscribe yang ada di bawah ini bun. Daripada lu pakai buat garuk-garuk selangkangan yang ada nanti malah lecet. So, video hari ini Bang Ojan bakalan membahas lengkap mode Magisk aplikasi System Manager. Ya sebenarnya sih aplikasi yang simple, kurang berfaedah dan kagak guna, makanya jarang ada yang make bun. Tapi setelah mendengar raungan Bang Ojan di video ini, kalian akan berubah pikiran dan akan fokus ke mode Magisk ini. Kagak percaya? Yuk kita bahas. Oke bun, hal pertama yang bakalan Bang Ojan bahas adalah kenapa ada mode Magisk aplikasi System Manager. Yang pertama adalah root access. Ternyata tidak semua HP Android bun bisa memindahkan aplikasi pihak ketiga menjadi aplikasi sistem. Karena cara manual memindahkan aplikasi ke dalam sistem itu hanya berlaku untuk device tipe lama. Kalau misalkan HP tipe baru, ya pasti akan mendapatkan violet di saat memindahkan aplikasi pihak ketiga ke dalam sistem. Kagak percaya? Silahkan dicoba bun. Oke, yang keduanya adalah Mon RW bun. Kenyataannya memang kayak begitu, tidak semua perangkat Android itu bisa dirubah Mon RW menjadi Mon RO atau sebaliknya bun. Ya meskipun Androidnya sudah dalam keadaan root. Nah masalah Mon RW ini yang akan menyebabkan gagal memindahkan aplikasi ataupun file ke dalam sistem. Nah kendala ini sih biasanya disebabkan oleh ROM yang kalian pakai. Kalau misalkan kagak percaya silahkan dicoba bun. Oke, dan yang ketiganya adalah error bun. Ternyata nggak hanya di Lavender ataupun Asus Proma saja mengalami error dan aplikasi itu tidak dapat dibuka setelah dipindahkan ke dalam sistem. Ternyata di HP lain juga mengalami hal yang sama Jum, yaitu mengalami force close ataupun tertutup paksa di saat membuka aplikasi yang sudah dipindahkan ke dalam sistem bun. So, sekarang Bang Ojan bakalan bahas fungsinya bun. Kagak banyak bacot, karena tuyul pun tahu mode Magisk ini hanya berfungsi untuk merubah aplikasi pihak ketiga menjadi aplikasi sistem. Jadi kagak perlu panjang-panjang bun, nanti takut sakit. Oke bun, sekarang kita lanjut lagi. Bang Ojan bakalan bahas manfaatnya. Nah, setiap mode Magisk, entah yang ribet ataupun yang simple, itu tidak mungkin dibuat secara percuma kan? Pasti masing-masing ada manfaatnya masing-masing. Masing-masingnya 2 kali, dan naon lah. Nah, manfaat yang pertama adalah aplikasi aman bun. Jelas banget bun. Kalau misalkan nih kalian menggunakan mode Magisk ini dan merubah aplikasi pihak ketiga menjadi aplikasi sistem, maka di saat kalian melakukan web data ataupun format data, maka aplikasi masih tetap ada dan tidak akan terhapus bun. Jadi tidak perlu khawatir aplikasi hilang setelah kalian melakukan format data. Oke, untuk manfaat yang kedua adalah menghemat kuota bun. Nah, kalau misalkan kalian menghapus data ataupun melakukan format data, alhasil aplikasi itu masih tetap ada dan tidak akan terhapus kan? Jadi kalian itu tidak perlu download ulang aplikasi ataupun mencarinya di Google, dan kalian bisa menghemat kuota data untuk kebutuhan lain. Ukuran aplikasi memang tidak terlalu besar. Kalau misalkan nih aplikasi yang terhapus dan ukurannya itu lebih dari 100 MB, bisa ngegel curug bun. Apalagi jika kalian menggunakan kuota hotspot atau mengandalkan gratisan paket malam. Oke bun, lanjut lagi. Sekarang manfaat yang ketiga adalah deteksi aplikasi. Nah, sebagian besar aplikasi atau game itu akan mendeteksi adanya aplikasi 3RD Party ataupun aplikasi pihak ketiga. Alhasil, game yang akan kalian mainkan itu tidak dapat dibuka. Nah, mode Magisk ini akan menghilangkan notifikasi 3RD Party di game yang akan kalian mainkan Jum, karena aplikasi sudah berubah menjadi aplikasi sistem. Tapi, trik ini tidak berlaku untuk aplikasi GLTools atau aplikasi yang sejenisnya. Karena aplikasi GLTools itu bukanlah 3RD Party melainkan plugin, dan semua aplikasi-aplikasi yang di dalamnya mengandung plugin. Nah, jadi kayak gitu bun. Jadi, jangan coba-coba merubah aplikasi GLTools menjadi aplikasi sistem dan kalian bermain game PUBG. Hasilnya, akun kalian masih tetap akan wassalam karena aplikasi GLTools itu bukan hanya aplikasi 3RD Party, melainkan aplikasi plugin juga bun. Nah, karena info itu sudah jelas, sekarang Bang Ojan bakalan share gimana cara pasangnya Jom.
Untuk memasang mode Magis ini, kalian bisa perhatikan video Bang Ojan dan di mana Bang Ojan dapatkan mode Magis ini, Bun. Oke Bun, di sini HP Bang Ojan sudah nyala lagi dan sekarang kita mulai settingnya Bun. Nah, bahan yang harus kalian siapkan, yang pertama adalah aplikasi masa depan suram dan bahan yang kedua adalah Busybox. Nah, untuk lebih jelasnya tentang Busybox, silahkan kalian cek aja video yang membahas tentang Busybox Bun. Nah, kalau misalkan semua bahan itu sudah kalian siapkan, sekarang kita lanjut ke stepnya Bun. Nah, step pertama, kalian buka aplikasi terminal emulator seperti biasa. Kalau misalkan sudah terbuka, kalian ketik saja su dan tekan enter. Ingat jangan pakai E. Nah, di barisan yang kedua, kalian ketik lagi Systemize dan ketik lagi enter. Nah, bakalan muncul menu yang kayak gini Bun. Nah, di barisan pertama itu adalah fitur untuk merubah aplikasi pihak ketiga menjadi aplikasi sistem. Terus di barisan yang keduanya itu merubah aplikasi pihak ketiga menjadi aplikasi sistem, tapi dalam bentuk nama paket. Contohnya com.mobilelegend.com. Nah, kayak gitu Jum. Jadi di barisan 1 dan barisan 2 itu sama aja fungsinya, cuma beda caranya aja. Oke, barisan yang ketiga itu bisa kalian skip, dan sekarang di barisan 4 itu berfungsi untuk mengembalikan aplikasi yang sudah kalian rubah menjadi aplikasi pihak ketiga lagi. Dalam kata lain, itu adalah berfungsi untuk restore. Dan yang di bawahnya adalah merubah sel Linux menjadi permisif. Nah, sebelum kalian merubah aplikasi pihak ketiga menjadi aplikasi sistem, kalian harus ketik dulu S dan tekan enter. Jadi kalian harus merubah sel Linux di Android kalian itu menjadi permisif agar sukses eksekusinya. Nah, kalau misalkan di tampilan atas itu sudah bertuliskan true atau true, artinya kalian sudah bisa eksekusi mode Magis ini Bun. Nah Bun, perlu kalian catat nih Bun, meskipun kalian sudah menghapus mode Magis ini, aplikasi yang sudah kalian pindahkan ke dalam sistem itu tidak akan kembali seperti biasa, kecuali kalian kembalikan menggunakan fitur yang keempat ini Bun. Jadi sebelum menghapus mode Magis ini, usahakan semua aplikasi itu sudah kalian kembalikan ke tempatnya semula. Dan setelah kalian setting mode Magis ini, agar aplikasi itu bisa pindah ke dalam sistem folder, maka kalian harus melakukan restart ulang. Oke, sampai sini sudah paham ya? Sekarang langsung aja kita gas Bun. Oke Bun, jadi cukup sekian Bang Ojan membahas tentang mode Magis ini, dan semoga saja nih dengan video pendek Bang Ojan ini bisa merubah pola pikir kalian tentang mode Magis ini dan sekarang bisa merasakan manfaatnya. Nah, kalau misalkan kalian nih ada pertanyaan tentang mode Magis ini, ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar ataupun bisa kunjungi sosial media Bang Ojan yang ada di kolom deskripsi. Sekiranya ada kesalahan kata ataupun bahasa Bang Ojan yang menyinggung kalian, Bang Ojan meminta maaf karena semua ini semata-mata hanya hiburan dan konten semata. So, Bang Ojannya harus pamit, sampai ketemu di pelaminan mantan Jom. Thank you.